Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar bareng, balik lagi di channel belajar bareng. Pada video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, dimana pada video sebelumnya saya sudah membuatkan video terkait dengan tahapan persiapan untuk kasus soal PT Adijaya. Pada video sebelumnya saya sudah membuat chart of account saya sudah mengatur isi setup asisten dan juga sudah melakukan input saldo awal untuk saldo 1 Desember 2012. Bagi teman-teman yang belum melihat video pertama, saya sarankan untuk melihat terlebih dahulu video pertama. Tinggal klik saja yang ada di pojok kanan atas, lalu ditonton dulu. Setelah menonton video pertama, baru teman-teman bisa mengikuti video kedua ini. Pada video kedua ini saya akan melakukan perekaman transaksi jurnal dengan menggunakan aplikasi MYOB, di mana saya akan menggunakan data PT Adijaya. Untuk datanya, kalau teman-teman belum download, teman-teman bisa download soalnya software dalam bentuk PDF soal PT Adijaya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi, teman-teman bisa download. Kalau sudah download, kita langsung lakukan perekaman dengan aplikasi MYOB. Oke, pertama-tama teman-teman buka dulu aplikasi MYOB-nya. Di sini kita klik open karena sebelumnya kita sudah buat data profil perusahaan. Kita klik open saja di sini. Lalu kita cari di mana kita simpan. Nah, di sini Ini saya sudah simpan di PT Adijaya. Kita double klik. Di sini kita oke aja. Kita pilih yang ketiga I want to active my company file letter Kita klik continue. Oke. Nah, ini kita sudah masuk nih. Jadi ini kita sudah masuk ke tampilan utama MYOB, di mana di sini kita sudah melakukan input sebelumnya. Pada part pertama, video pertama, tahap persiapan kita sudah menginput. Kita cek di sini inventory. Nah, ini kita sudah input inventory-nya. Kita close, kita lihat di adjust inventory, coba misal kita ketikkan 2012. Nggak ada nggak usah, kita cancel aja. Account inventory ini sudah masuk, set item price nya sudah oke. Sales juga ini sudah masuk Kita lihat jurnal awal. Ini jurnal awal sudah. Purchase nya juga sudah, inventory sudah oke. Ini sudah. Kita lihat di saldo, kita lihat di account list di account list kemarin ada satu yang nggak bisa dihapus nih, sales tax payable ini nggak bisa dihapus, kita biarkan saja. Yang lainnya sudah benar. Ini kita close oke. Sekarang kita buka soalnya Di sini saya sudah siapkan soal PT Adijaya. Teman-teman kalau belum punya soalnya di download aja di link deskripsi. Saya sudah taruh soal MYOB PT Adijaya dalam bentuk PDF Nah, nih. Oh ya, bagi teman-teman yang belum punya software MYOB-nya, teman-teman juga bisa download atau bisa lihat tutorial cara install yang nanti akan saya sematkan videonya di akhir dari video ini Nanti juga teman-teman bisa download, linknya di deskripsi, nanti akan saya taruh link downloadnya. Oke, ini soal PT Adijaya-nya. Kita langsung ke transaksi transaksi pertama ini dokumen transaksi nomor 1, berarti kita mulai dari sini. Kita buka MYOB-nya, ini sudah. Oke, yang pertama bukti pengeluaran kas bukti pengeluaran kas ini ke karyawan PT Adijaya. Berarti kita akan melakukan pencatatan di banking, di spend money Oke, ini pastikan ini cash in bank. Pilihannya ada dua Ini pakai apa dia? Cash in bank 5 juta. Karena kalau di ketentuan pengeluaran kas, katanya di sini kalau pengeluaran kas di atas 4 juta dibayar dengan cek dan didukung dengan bukti pengeluaran kas. Untuk pengeluaran sebesar 4 juta atau kurang dibayar dengan kas kecil. Karena di sini sebesar 5 juta 5 juta maka dia pakai cek nggak pakai petty cash Oke, kita langsung input aja di sini Kita use account. Di sini kita ketikkan
karyawan PT Adijaya, karyawan PT Adijaya. Memonya kita isikan aja nih ya, kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Ceknya kita isikan di sini BKK 101 ya. Lalu tanggalnya 3 Desember 2012. Oke, jumlahnya sebesar 5 juta ya. Sudah. Di account name-nya kita isi karyawan PT Adijaya, ini berarti wages ya, wages dan salaries expense. Kita cari di sini wages dan salaries expense, double klik. Amount-nya otomatis 5 juta. Oke, kita pastikan cek jurnalnya ya. Setelah ngerekam transaksi, pastikan kita cek jurnalnya. Ups, ini salah ya. CTRL plus R. Oke, kita lihat jurnalnya di sini. Wages dan salaries expense pada cash in bank 5 juta ya. Oke, sudah benar. Kita klik record. Nah, kita cancel, kita cek di sini ya. Nah, sudah masuk nih wages dan salaries expense pada cash in bank. Kita close. Oke, kita ke transaksi selanjutnya. Kita transaksi nomor 2, di sini ada voucher cash kecil nih. Di sini kita bayar untuk pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan kepada percetakan sehat. Kita buat di banking, di spend money ya. Kita ganti sininya dengan petty cash karena kita mengeluarkan dengan petty cash ya. Sininya kita percetakan sehat. Percetakan sehat. Memonya ini kita isi dengan ini ya. Copy saja, paste. Oke, cek nomornya PC1201 ya. Oke, 3 Desember 2012. Jumlahnya 550.000 ya. Oh, salah. 450.000. 3 Desember 2012. Account name-nya kita isikan dengan pembuatan brosur, ini keperluan iklan berarti advertising ya. Kita pilih advertising expense. Oke. Otomatis terisi 850.000. Kita cek jurnalnya, Ctrl R. Advertising expense pada petty cash. Pastikan ini petty cash ya. Oke, sudah benar. Kita record. Kita close. Kita masuk ke transaksi ketiga. Bukti penerimaan kas, pelunasan faktur tanggal 20 November ya, dari Tokodiana. Pelunasan faktur itu berarti di sales. Kita klik receive money ya, receive payment ya. Kita menerima pembayaran ya. Cash in bank. Oke. Customernya kita di sini Tokodiana ya. Tokodiana. Oh, di sini Tokodiana. Amount resepnya 170.500. Oke, ininya cash, ininya kita ganti dengan ini, kita copy, kita paste. Di sininya kita isikan BKM 1201 ya. Kita copy aja nih ya. Oh, nggak bisa, kebanyakan ya. Digitnya kebanyakan, kita ketik aja BKM X1101. X1101 benar, 4 Desember 2012. Ini kita ganti 4 Desember 2012. Oke. Kita pastikan jurnalnya benar. Ctrl R. Cash in bank pada account receivable 170.500 ya. Benar, oke. Klik record. Kita lihat transaksinya sudah masuk belum. Di sini di resep ya. Cash pada AR 170.500. Oke, sudah masuk. Kita lanjut. Voucher cash kecil, rekening listrik dan rekening telepon bulan November nih. Pembayaran ya. Kita ke banking, kita spend money. Ininya kita ganti jadi petty cash ya. Karena kita bayar pakai petty cash. Pay-nya ke kantor PLN ya. Kita copy saja ini. Paste memonya, pembayaran listrik ya. Dan telepon bulan November 2012. Oke, ininya nomor BC122 BC1202 ya.
tanggalnya 5 Desember. Oke, jumlahnya 3.600.000. Aduh, salah ya. 3.600.000. Account name-nya listrik dan telepon ya. Berarti ini dong, telepon dan electricity expense. Double klik, kita tap aja. Nah, kita cek jurnalnya. Ctrl R. Telepon dan electricity expense pada petty cash 3.600.000. Oke. Oh iya teman-teman, kita perhatikan ya, metode pencatatan petty cash-nya menggunakan metode apa ya. Kalau di PT Adijaya ini pakai metode fluktuatif ya, tidak tetap. Jadi kalau di sini kita lihat metode petty cash-nya, dia metode tidak tetap. Di mana ya? Saya lihat di sini ya. Nah nih, di poin 3 huruf B katanya kas kecilnya sistem pencatatannya menggunakan sistem dana tidak tetap atau fluctuation fund system. Jadi kalau sistem dana tidak tetap itu kita melakukan pencatatan ketika terjadi pengeluaran ya. Kalau sistem tetap, kalau yang metode dana tetap, kita melakukan pencatatan atas pengeluaran ini ketika pengisian ulang. Jadi harusnya kalau metode tetap ini tidak di jurnal ya, kalau di metode tetap. Tapi kalau metode dana tidak tetap, ketika terjadi pengeluaran di tanggal 5 Desember ini dengan petty cash, kita langsung melakukan perekaman di sini ya, langsung kita catat. Oke, kalau sudah benar kita record. Agak berisik di luar ya teman-teman, nggak apa-apa. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi nomor 5 ya. Sini kita melakukan penjualan ya, PT Adijaya penjualan faktur nih kepada Toko Indah. Ada 2 unit ya, 2 unit barang, 2 item barang maksud saya, dengan kuantitasnya 16 unit. Kita record di sales ya, di sales, enter sales ya, karena penjualan kredit. Customernya ini Toko Indah. Toko Indah, kita pilih, double klik, sudah otomatis terisi ya. Invoice-nya kita isikan dengan ini ya, copy paste ya. Tanggalnya ini 7 Desember 2012. 7 Desember 2012. Oke, ini nggak usah diisi. Customer PO biarkan. SIP-nya ini kita isi dengan 9. Isi barangnya TV LED ya, yang bawah. Harganya 12 juta. Ini otomatis terisi ya. Karena kita sudah melakukan setting di setup assistant, kita sudah melakukan pengaturan di awal tadi, makanya ini otomatis terisi. Ini pastikan isi PPN ya. Oke, selanjutnya 7 unit untuk TV LCD ya. TV LCD 10 juta. Kita lihat di sini otomatis terisi 10 juta. Kita tap. Oke, sudah kita cek jurnalnya. Ctrl R. Nah, ini jurnalnya ya. Account receivable pada sales dan PPN outcome. Kita cek aja sales sama PPN outcome-nya ya. Salesnya 178 juta, PPN-nya 17.800. 17.800. Oke, benar. Di sini udah otomatis ada record COGS by inventory ya. Karena default dari metode pencatatannya di MYOB ini adalah perpetual ya, bukan periodik. Jadi ketika ada penjualan pasti harus menyertakan jurnal COGS by inventory ya. Dan di sini pun sudah menghitung otomatis ya nilainya menggunakan metode rata-rata bergerak. Metode penilaiannya ya, metode penilaian persediaannya menggunakan metode rata-rata bergerak. Jadi kita klik OK saja, lalu kita klik record. Oke, sudah. Kita lihat jurnalnya ya di sales. Ini kita pastikan di sininya PPN outcome ya, karena penjualan PPN outcome, kalau pembelian PPN income. Ini di keterangannya kita ganti aja ya. Di memo-nya di sini penjualan kredit ke Toko Indah. Oke. Nah, ini sudah penjualan kredit ke Toko Indah. Close. Kita lanjut. Bukti pengeluaran kas ya. Pelunasan faktur, berarti kita ini bayar utang ya ke PT Penamas. Bayar utang berarti modul purchase, klik, kita pilih pay bills, lalu kita pilih suppliernya PT Penamas, kita pilih PT Penamas, kita isikan cek numbernya di sini BP12002 ya, copy saja, paste di sini, tanggalnya 6 Desember 2012, jumlahnya itu 80.300.000 ya. Oke, sudah. Memonya kita copy ke yang ini, memo, Ctrl C,
Ctrl V. Oke, sudah. Lalu kita klik di amount applet di sini. Nah, otomatis terisi ya sesuai dengan amount yang di sini 80.300. Kita tap. Nah, di sini pasti 0 ya. 0 nih. Karena sudah lunas berarti ya. Sebelumnya itu 80.300, kita bayar 80.300, sudah lunas berarti. Kita cek jurnalnya, Ctrl R. Jurnalnya itu convertible pada cash ya. Cashnya di kredit 80.300. Oke, kita record. Kita cancel. Kita lanjut ke transaksi berikutnya, nomor 7. Ada nota kredit ya. Nota kredit dari PT Adijaya. Nota kredit dari PT Adijaya ini berarti retur ya. Retur penjualan ya. Karena di sini ada keterangan atas faktur ya, faktur nomor FAJ 41. FAJ 41 itu berarti penjualan yang di sini ya. Nah, ini FAJ 41 di transaksi nomor 5. Kan PT Adijaya jual nih, jual ke Toko Indah. Terus ada retur sini di transaksi nomor 7, ada retur ke Toko Indah ya atas faktur FAJ 41 yang ada di transaksi nomor 5. Oke, untuk mencatat faktur, untuk mencatat retur maksud saya, retur penjualan ya. Berarti kita ke sales, kita masuk saja ke enter sales ya. Sini kita pastikan customernya itu Toko Indah ya. Toko Indah. Oke. Lalu di sini kita masukkan invoice numbernya. NK ini kita copy saja, kita paste ke sini. Oh, kebanyakan digitnya ya. Kita ketik aja manual NKFAJ ya. NKFAJ nomornya 41. NKFAJ 41. Oke. Tanggalnya kita ganti jadi 8 Desember 2012. Kita langsung ke ship. Ini kita isikan dengan kuantitas ya, -1. Kita kasih tanda minus di awal ya, karena pengurangan. Item number kita pilih TV LED, double klik, otomatis terisi 12 juta ya. Pastikan teksnya PPN. Kita isi lagi -1 untuk TV LCD ya, yang kedua. Double klik 10 juta ya, 10 juta. Oke, pastikan ini ya PPN. Oke, sudah. Kita Ctrl R, kita lihat jurnalnya. Di sini salesnya di debit ya, sales PPN outcome pada account receivable, merchandise inventory pada COGS. Nah, di sini harusnya ini bukan sales ya, ini sales retur ya, karena kita punya akun sales retur ya. Kalau kita lihat di sini di chart of account-nya, kita punya akun sales return ya, berarti kita pakai ini akunnya ya. Jadi kita pakai sales return. Cara menggantinya bagaimana? Kita lihat di sini ya. Di sini kita klik. Nah, kita akan muncul ke tampilan ini ya, ke item information. Di bagian yang sini kita ganti ya, jadi sales return. Di bagian sell list itemnya sales return. Oke. Yang TV LCD juga kita ganti sales return. Tapi ini untuk sementara ya, nanti di transaksi berikutnya kita kembalikan lagi ke sales ya. Oke, ini sudah ya. Kita tap lagi, kita Ctrl R. Nah, ini sudah ganti jadi sales return nih. Oke, ini sudah benar. Kita cek angkanya ya, 22 juta. Benar, PPN-nya 2.200.000. Oke, sudah benar. Oke, kita klik. Oh, di jurnal memonya ini kita isikan nota ya. Nota retur penjualan saja. Retur penjualan kepada ya PT Indah. Oke, kita record, kita kembali, kita lihat di sini, kita pastikan sudah benar ya. Di sini ada sales return 22 juta dan PPN outcome-nya ngurang 2.200.000. Oke, sudah benar. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya, nomor 8 ya. Transaksi nomor 8 ini ada voucher kas kecil, pembelian perlengkapan toko. Pembelian perlengkapan toko berarti di banking, spend money ya. Kita isi ini petty cash. Sininya kita isikan ke toko Melody, kita copy saja nih. Paste memonya, kita copy dari sini, copy paste. Cek numbernya PC1203. Kita copy. Tanggalnya 10 Desember. Kita ganti 10 Desember 2012, amountnya 800.000 ya.
800.000. Akun name-nya kita isikan dengan perlengkapan toko ya. Perlengkapan toko di sini akunnya itu store supplies. Double klik, otomatis terisi 800.000. Ininya NT. Oke, kita lihat jurnalnya, Ctrl R. Store supplies pada petty cash. Oke, sudah benar. Kita klik record. Kita kembali ke menu utama. Kita lanjut. Di sini ada bukti pengeluaran kas, pelunasan faktur ya. Kita akan melakukan pelunasan faktur kepada PT ESA. Pelunasan faktur berarti di modul purchase, pay bill. Kita pilih suppliernya PT ESA ya. PT ESA Bandung. Oke. Cek numbernya BKK 103. Kita copy aja nih. Paste, tanggalnya 9 Desember ya. 9 Desember, jumlahnya 262.900.000. 262.900.000. Oke, memonya kita copy saja ini. Kita paste di sini. Kita klik di menupdate ya. Nah, otomatis terisi 262.900. Di sininya 0. Kita Ctrl R, kita lihat jurnalnya. Akun payable pada cash in bank, pelunasan faktur. Oke, sudah benar. 262.900. Record. Kita kembali. Kita lanjut ke selanjutnya ya, transaksi nomor 10. PT Penamas. Ini pembelian ya, karena sininya PT Penamas, kita beli dari PT Penamas ya. Jadi kita jurnalnya di purchase, enter purchase, kita masukkan suppliernya siapa, PT Penamas, double klik, kita masukkan purchase, kita masukkan ini aja ya, purchase, nomor purchase ini, Ctrl C, Ctrl V, tanggalnya 11 Desember 2012, 11 Desember 2012. Bilnya jumlah yang kita beli berapa ya? 11. Barangnya TV LED. Double klik TV LED. Kita masukkan harganya ya. 10.100.000 ya. 10.100.000. Sininya totalnya 111.100. 111.100 benar ini ya totalnya. Oke, kita tab ini PPN, pastikan PPN. Lanjut kita input lagi 10. Barangnya kita lihat TV LCD ya. Double klik. Nilainya 8.050.000. Di sini totalnya 8.500. Oke, tab, pastikan ini PPN. Tab lagi, kita lihat jurnalnya, Ctrl R. Di sini jurnalnya merchandise inventory dan PPN pada akun payable. Kita cek merchandise inventory-nya ya, nominalnya bener enggak. 111.100 yang ini ya. Sama 8.500 benar. PPN-nya 19.160. 19.160 ini ya. Oke, sudah benar. Akun payable ini benar. Memonya kita ganti ya di sini. Pembelian dari PT Penamas. Oke, record. Kembali, kita lihat di transaksi jurnal purchase, pembelian dari PT Penamas sudah masuk nih. Oke, sudah masuk PPN income, close. Kita cek lagi di sini, pastikan ini PPN income ya teman-teman, bukan PPN outcome ya, PPN income. Oke, close. Lanjut, transaksi nomor 11. Ini ada nota kredit dari PT Penamas. Kalau nota kredit dari PT Penamas berarti nota debit bagi kita ya, berarti ini retur pembelian ya. Berarti ini retur pembelian. Kita cek di sini purchase, enter purchase sama seperti retur penjualan. Ini kita pilih aja PT Penamas. Ini kita isikan dengan nomor ininya ya, NK, paste tanggalnya 12 Desember, diganti 12. Bilnya ini kita isi satu-satu negatif ya, negatif 1. Barangnya itu TV LED, double klik, nilainya 10.100 benar. Tab minus 1 lagi untuk TV LCD, nilainya 8.050.000 benar. Tab. Oke, kita lihat jurnalnya ya, Ctrl F. Sini akun payable-nya di debit sebesar 18.150. Oke. Lalu ada PPN sebesar 1815 ya.
1815 benar nih PPN ya. Oke, ini sudah benar. 18.150. Oke, sudah benar. Pastikan ini PPN income ya. Di sini di memonya kita ganti jadi retur pembelian ya. Dari retur pembelian PT Pena Mas. Nah, ini saja ya. Kita record. Kita kembali ke menu, kita lihat transaction journal. Retur pembelian PT Pena Mas. Oke. Oh, ini ada yang salah ya, teman-teman. Di sales tadi yang retur penjualan ada yang kelupaan nih. Jadi setelah kita rekam retur penjualannya, di sini kan ada retur penjualan nih, sales retur. Kita juga harus melakukan perekaman di sales register ya. Kita klik sales register, kita pilih ini ya, retur dan kredit ini. Di sini kan udah masuk nih. Kita klik apply to sell ya. Karena nanti nggak berkurang dia. Kita pilih yang transaksi yang ini ya, yang tanggal 7 Desember 2012, karena kita kan meretur atas penjualan yang tanggal 7 Desember 2012 ya. Kita klik di amount applied. Nah, otomatis terisi di sini. Maka nanti jumlahnya akan dikurangkan ya. Jumlah penjualan tanggal 7 Desember akan dikurangkan dengan retur penjualan sebesar 24.200.000. Kita tap. Nah, di sini sudah 0 ya, pastikan. Kita cek Ctrl R. Nah, di sini saldo piutangnya sudah berkurang 24.200.000 ya. Kita oke, kita record. Nah, di sini pastikan sudah tidak ada. Kita close. Kita lihat transaction journal, maka akan ditambahkan jurnal di sini ya, account receivable pada account receivable 24.200.000. Oke, kita close. Begitu juga dengan purchase-nya. Kita klik purchase register, kita ke return dan debit. Kita klik apply to purchase ya. Nah, di sini kan ada nih pembelian tanggal 11 Desember. Kita klik di sini, kita tap. Nah, di sini pastikan 0. Di memonya kita ketikkan retur pembelian ya. PT Pena Mas. Oke, kita record. Sudah, kita close, kita lihat transaksi journal sudah masuk ya. Oke. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya itu bukti penerimaan kas pelunasan faktur ya, dari Toko Indah. Bukti penerimaan kas dari penjualan kredit sales, receipt payment. Kita isikan di sininya Toko Indah ya. Toko Indah. Oke. Kita di sini kita isi amount resepnya 171.600.000. Oke. Keterangannya ini kita lunasan, kita copy semua aja ya. Ctrl C, Ctrl V. Nah, sudah. Ininya kita isi BKM 1202. Nah, sudah. Tanggalnya tanggal 14 Desember ya. 14 Desember 2012. Oke, kita pilih yang dilunasi itu yang ini ya, 171.600 ya. Oke, 0 saldonya. Kita cek jurnalnya, Ctrl R. Jurnalnya itu cash pada account receivable ya, 171.600. Ini setelah dikurangi retur penjualan ya. Oke, record. Nah, sudah. Kita kembali ke menu utama. Kita lanjut ke transaksi berikutnya ya. Ada nota kontan penjualan tunai ya, penjualan tunai PT Adi Jaya sebanyak 15 unit. Ini kita catat di sales, enter sales lagi. Ini 6 belum ada ya. Oke, ini kita new aja, kita pilih di sini, kita ketikkan aja ya penjualan tunai ya. Penjualan tunai ininya 001 misalnya. Ini isi aja asal nggak apa-apa. Oke. Kita pilih di sini penjualan tunai, double klik. Oke, sudah. Kita isikan di sininya invoice numbernya itu AJKN01 ya. AJKN01, tanggalnya 15 Desember. Ini kita ganti 15 Desember. Kita isikan kuantitasnya 7 TV LED. Oke, nilainya 12 juta. 12 juta otomatis terisi. Lalu 8 TV LCD ya, double klik 10 juta harga jualnya. Oke.
Sudah, kita Ctrl R. Di sini masih account receivable ya, harusnya cash. Cara mengubahnya kita ganti di sini berarti ya, di bagian bawah kita kolom paid today kita isikan saja dengan jumlah total amount ini 180.400.000. Oke, sudah otomatis terisi. Kita Ctrl R, kita lihat jurnalnya. Cash in bank pada account receivable ya, dibalik. Berarti account receivable-nya jadi 0, jadi ganti cash in bank 180.400.000. 180.400.000. PPN-nya 16.400. Kita lihat PPN-nya 16. Ini salah nih, sales return ya. Ini kita kembalikan, jangan lupa. Oke, kita kembalikan ke sales ya. Ini kita ganti sales. Karena sebelumnya kita mencatat sales return ya, jadi ini kita ubah. Jadi jangan lupa kita ganti lagi. Ini juga kita ganti dengan sales ya. Oke. Kita tab, kita Ctrl R. Oke, sudah sales nih, sudah berubah sales. Nah, di sini COGS-nya koma ya. Di sini COGS-nya itu menghitung otomatis dengan metode rata-rata bergerak ya. Jadi teman-teman kalau mau memastikan, dicek aja ngitung rata-rata bergeraknya gimana, pastikan ini angkanya benar. Kalau kemarin saya sudah cek sih sudah sama, sudah benar dengan metode rata-rata bergerak. Kita klik OK, kita klik record ya. Oke, sudah. Kita cek transaksinya di sini. Ada yang salah enggak? Oh, sudah benar ya. Sales penjualan tunai. Oke, ini sudah ya. Kita close. Setelah itu kita ke transaksi selanjutnya. Bukti penerimaan kas ya. Pelunasan faktur nih, pelunasan faktur dari Toko Indah. Toko Indah. Oke, kita ke sales, receipt payment. Kita cari di sini Toko Indah ya. Amount resepnya 327.800. Oke, di sini kita kopikan saja ini. Paste. Ini kita isikan BKM 1203 ya. Oke, tanggalnya 16 Desember ya. Kita ganti 16. Sininya kita klik, nah otomatis terisi 327.800. Saldonya 0 ya. Oke, Ctrl R, kita lihat cash pada account receivable 327.800. Oke, kita record. Kita kembali ke menu utama. Kita lanjut transaksi selanjutnya ya. Di sini ada bukti pengeluaran kas, pembayaran PPN untuk bulan November ya. Pembayaran PPN untuk bulan November. Kalau kita lihat PPN itu kan berarti setiap bulan itu PPN disetor ya. Jadi kita akan mengurangkan PPN outcome dan PPN income ya. Kalau kita lihat di data di trial balance November akhir. Nah, di sini kita lihat trial balance per 30 November. PPN income saldonya 0 ya. PPN outcome juga saldonya 0, berarti ini sudah ditutup ya dan dipindahkan ke akun PPN payable ya. Di PPN payable di sini ada utang 4.200.000 tanggal 30 November. Berarti ini kita akan tutup ya. Payable-nya kita bayarkan ke negara ya. Kita lihat lagi di sini pembayaran PPN untuk bulan November ya, 4.200.000 sama ya seperti PPN payable tadi jumlahnya 4.200.000. Jadi jurnalnya kita di banking ya, banking spend money. Ini kita cash in bank, kita kopikan saja ini ke kas negara, copy paste, memonya kita kopikan yang ini ya, copy paste, cek numbernya BKK 104, kita copy, kita paste, tanggalnya itu 17 Desember, kita ubah 17 Desember, jumlahnya 4.200.000. Oke, account name-nya kita pilih yang payable ya, PPN payable. Nah, ini PPN payable karena di sini saldonya 4.200.000 ya tadi. Oke, kita tab, kita lihat jurnalnya, Ctrl R. PPN payable 4.200.000 pada cash in bank 4.200.000. Sudah benar. Oke, kita record, kita kembali ke menu utama. Kita lanjut transaksi nomor 16. Saya minum dulu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke transaksi nomor 16 ya teman-teman. Di sini ada bukti pengeluaran kas ke Tuan Adri pemilik perusahaan untuk pembayaran dividen terutang ya. Jadi pembayaran dividen terutang nih. Kalau kita lihat di atas ya, dividen terutang, ada dividen payable enggak?
Lihat di trial balance per 30 Novembernya, di sini ada dividen payable teman-teman. Dividen payable sebesar 4.500.000. Berarti ini dividen payable-nya kita bayarkan ya. Di nomor 16, transaksi nomor 16. Nah, di sini untuk pembayaran dividen terutang 4.500.000 ya. Berarti kita akan menggunakan akun dividen payable. Klik modul banking, spend money. Kita pay-nya ini kita copy saja nih, Tuan Adri. Copy, paste memonya. Kita copy yang di sini ya teman-teman. Ctrl C, kita paste. Tag numbernya ini kita copy yang ini. Copy, paste. Tanggalnya 18 Desember. Kita ganti 18 Desember, jumlahnya 4.500.000. Oke, sudah. Ininya kita pilih yang dividen payable ya. Dividen payable mana ya? Oh, ini. Dividen payable, double klik 4.500.000. Kita lihat jurnalnya, Ctrl R. Dividen payable pada cash in bank untuk pembayaran dividen terutang 4.500.000. Oke. Kita record. Kita kembali. Kita lanjut. Transaksi nomor 17. Faktur berarti penjualan kredit ke toko Diana ya. Penjualan kredit berarti modul sales, enter sales. Kita pilih tokonya, toko Diana. Ini double klik. Kita masukkan invoice-nya, FAJ, copy, paste FAJ 42 ya. Tanggal penjualannya 19 Desember. 19 Desember. Kita masukkan kuantitasnya 6 dan 46 TV LED. 6 TV LED. Nilai jualannya 12 juta. PPN, oke. 4 TV LCD ya. Oke, kita lihat jurnalnya, Ctrl R. Contract receivable pada sales dan PPN outcome. Salesnya 112 juta, benar. PPN-nya 11.200.000, benar. Pastikan PPN outcome ya. COGS pada inventory-nya menyesuaikan, sudah apa defaultnya ya, dengan penilaiannya metode rata-rata bergerak. Jadi ini koma-koma nih. Oke, benar. Memonya kita ganti ya. Penjualan kredit toko Diana ya. Penjualan kredit toko Diana, kita record. Kita kembali. Kita cek jurnalnya. Ini ya. Berapa sih jumlahnya? 112. Oh ya, ini benar nih. 11.200. Oke, sudah benar. Ini kredit form apa ya? Oh, ini nota kredit tadi ya, dari atas ini ya. Sales retur ya. Kita ganti nama aja ya. Nggak bisa ganti nama. Oke, kita close. Lanjut. Ini sudah bukti pengeluaran kas sekarang. Di sini ada pengeluaran kas pelunasan ya. Pelunasan utang kepada PT Penamas. Pelunasan utang berarti modul purchase, pay bill. Kita pilih sini suppliernya PT Penamas, double klik. Kita isi ceknya BKK106, copy, pastekan di sini. Tanggalnya ini 20 Desember ya. 20 Desember, amount-nya 190.795. Oh, salah. 90.795.000 ya. 190.795.000. Itu 90.795.000. Keterangannya kita kopikan ini, copy, paste. Kita klik di amount applet. Nah, otomatis terisi. Di sini 0 ya. Kalau jumlahnya sama, di sininya 0. Kita lihat jurnalnya, Ctrl R. Pelunasan utang ya, berarti account payable pada cash 190.795.000. Oke, sudah benar. Kita record. Oke, sudah benar. Kita lanjut. Bukti penerimaan kas piutang sebesar 16 juta yang telah dihapuskan dalam bulan Juli atas nama pelanggan toko Sukamakmur ternyata dibayar kembali per tanggal tersebut sebesar 50%. Berarti ini sebelumnya kita sudah menghapuskan piutang ya. Pada bulan Juli kita sudah menghapuskan piutang, lalu pada bulan Desember ini piutang yang sudah dihapus itu dibayar gitu. Berarti ini sebenarnya jurnalnya ada beberapa jurnal ya. Kalau kita lihat, kita buka di Excel, kita buka misalnya ya. Kita jurnalnya itu kalau kita track, kita lihat di sini
piutang sebesar 16 juta yang telah dihapuskan ya dalam bulan Juli. Kan karena metode perusahaan itu metodenya tidak langsung ya. Kita lihat di bagian akunnya. Di sini aja kita lihat ada akun allowance for doubtful debt ya. Akun ini menunjukkan metode pencadangan atas piutang ini metode tidak langsung ya. Kalau metode tidak langsung itu berarti kalau kita melakukan pencadangan kan jurnalnya bad debt expense ya pada allowance ya. Doubtful debt ya begini. Nah, jadi pas kita melakukan pencadangan atas piutang itu jurnalnya beda pada allowance ya. Berarti perusahaan itu melakukan pencadangan ya. Nah nih, berarti perusahaan itu pada bulan Juli melakukan pencadangan terlebih dahulu sebesar 16 juta ya. Ini misalkan 16 juta. Ini kita ganti number ya. Kita copy. Nah, di sini 16 juta ya teman-teman, misalkan ya. Di sini 16 juta, lalu pada bulan Juli juga dihapuskan ya. Dihapuskan dalam bulan Juli. Berarti waktu penghapusannya itu jurnalnya dibalik ya. Ini copy, kita paste allowance pada account receivable ya. Ini sebesar 16 juta ya teman-teman. Salah ya, copy, paste. Nah nih, berarti pas waktu penghapusan di bulan Juli itu jurnalnya allowance pada account receivable 16 juta. Nah, berarti pada tanggal 20 Desember 2012 ketika dibayar atas piutang yang sudah dihapuskan itu harusnya ini dibalik dulu ya. Ini harusnya dibalik dulu, kita munculkan account receivable-nya. Kreditnya allowance sebesar 16. Baru di sini kita catat cash-nya ya. Cash pada account receivable ya. Oke, sebesar 16 ya. Nah, jurnalnya seharusnya ini ya teman-teman. Jurnalnya harusnya dua ini. Pertama kita munculkan dulu account receivable pada allowance, lalu kita cash pada account receivable. Ini kalau jurnal secara manual ya, tapi kalau di MYOB ini dia langsung ya, nggak usah double 2 kali jurnal, langsung sekali jurnal aja. Kalau sekali jurnal berarti kan ini dihapus ya teman-teman, account receivable-nya debit, account receivable kredit kan jadi sama 0 ya saldonya, berarti ini dihapus saja. Jadi jurnalnya itu cash pada allowance ya. Nah, cash pada allowance sebesar 16 juta ya teman-teman. Proses. Nah, di sini. Jadi cash pada allowance karena account receivable-nya udah write off ya. Jadi kita akan mencatat jurnal ini saja. Jadi kita masuk ke menu banking ya. Jadi di mana? Piutang ya. Oke, 16 juta ya. Berarti di banking ya. Kita masuk ke menu banking, receive money. Kita pilih di sini apa amount receive-nya 8 juta ya. Oke, memonya itu di sini pelunasan piutang sudah dihapuskan. Oke, ininya kita BKM 12.4 ya. Oke, tanggalnya itu 21 Desember ya. 21 Desember 2012 ya. Account name-nya kita pakai allowance ya. Allowance itu di atas ya, ini allowance for doubtful debt, double klik, kita lihat jurnalnya, Ctrl R. Nah, di sini jurnalnya cash pada allowance for doubtful debt ya, 8 juta. Sesuai dengan yang di sini ya, cash pada allowance for doubtful debt. Oke, ini sudah benar, kita oke. Kita record ya. Sudah, kita lanjut ke transaksi nomor 20 ya. Di sini kita pembelian lagi dari PT ESA ya. Pembelian berarti kita ke purchase, enter purchase. Nama suppliernya itu PT ESA. Purchase numbernya ini kita pilih ini ya, E7 ini aja, kita copy. Kita paste di sini ya. Tanggalnya kita lihat tanggalnya 22 Desember 2012. Kita ganti saja ini 22. Kita masukkan kuantitas pembelian.
13 untuk TV LED, harga belinya 10.200.000. Oke, ketik 132.600 benar. PPN. Sekian lagi di sini 15 TV LCD ya. Harga belinya 8.100.000. Oke, 121.500 benar total harganya. Kita cek jurnalnya ya, Ctrl R. Jadi pembelian itu jurnalnya inventory dan PPN income, pastikan ini PPN income pada akun payable ya. Kita lihat PPN income-nya 25.410. Kita pastikan PPN income-nya benar, 25.410 benar, total harganya 25.400. 25.400 ya. 25.4 jumlah dari ini ya. Oke, sudah benar. 25.400, kita oke. Memonya kita ganti ya. Pembelian PT ESA. Kita record, kita back. Oke, kita lihat di transaksi jurnal. Di sini ada pembelian PT ESA. Pembelian PT ESA ya. Nah ini. Wah, ini ada yang salah nih. Ini di retur pembelian tadi tanggalnya belum saya ganti ya. Tanggalnya 2020 salah nih. Bisa diedit nggak ya? Di sini nggak bisa bisa diedit, nggak bisa diedit ya. Biarkanlah, nanti kita ganti ya. Kita ganti di sini berarti ya. Kita delete aja deh. Ini salah soalnya nih. Kita delete, gimana cara ngedelete-nya? Oke, nah sudah ya. Ini sudah kita delete, kita kembali lagi ke purchase register. Ini kita ready to purchase, retur pembelian ya. Ini salah tadi nih. Ini kita ganti retur pembelian ya. PT Pena Mas. Oke. Ininya kita ganti ya. Retur pembelian tadi salah ya. Retur pembelian di mana ya? Ini nota kredit. Nah nih, retur pembelian nih. Ini kita isikan nomor ini ya, copy. Nah nih, copy, paste. Tanggalnya kita ganti ya teman-teman. 11 tanggalnya ini ya, 12 Desember 2012 ya. Kita ganti 12 Desember 2000, tanggal cantik ya. Oke, kita klik di sini, kita tap, kita Ctrl R. Oke, sudah ya. Pastikan tanggalnya sudah benar. Klik record. Oke, maaf ya salah teman-teman. Close. Kita lihat lagi di sini. Nah, sudah masuk nih. Retur pembelian ya. 1/19/1965. Oke. Di penjualan juga salah tadi ya. Sini belum diganti ya. Nah, ini belum diganti. Salah nih, kita delete aja. Kita close, kita ketik ulang di sini. Apply to sell. Tanggalnya ini kita ganti ya. Kita lihat yang ini nota kredit nih kepada PT Adijaya ya. Kita lihat di sini nomor nota kreditnya ini. Kita copy, kita paste di sini. Salah copy ya. Nggak bisa. Ctrl C, Ctrl V. Kebanyakan ya digitnya ya. NK Fajbat 1. Oke. 8 Desember 2012. 8 Desember 2012 ya. Oke, sininya kita retur penjualan PT Toko Indah ya. Kita klik di sini, terisi, kita Ctrl R, cek jurnalnya. Retur penjualan Toko Indah tanggal 8 Desember 2012, unrespable sudah. Oke, record. Nah, sudah close. Kita cek. Nah, sudah ya. Masuk ke sini dia ya. 200. Oke. Kita close, kita lanjut ke transaksi berikutnya ya. Sampai mana kita tadi ya? Kita sudah di kita sudah sampai sini ya. PT ESA nih. PT ESA pelunasan piutang sudah. PT ESA sudah. Kita lihat pembelian yang PT ESA ya, coba. Terakhir itu kita beli 25.400 ya.
25/100 benar. Oke, berarti kita ke transaksi nomor 21 ya. Kita ke 21, di sini ada pengeluaran kas ya. Lunasan utang CV Tirta. Lunasan utang berarti purchase payable ya. CV Tirta. Di sininya kita isikan aja ininya copy BKK paste ya. Tanggalnya 23 Desember. Kita ganti 23, jumlahnya 225.500.000. 225.500.000. Sininya kita kopikan yang ini ya. Paste. Kita klik di amount applied, otomatis terisi 225.500. Pastikan di sininya 0 ya. Sudah lunas berarti. Kita lihat Ctrl R. Jurnalnya account payable pada cash in bank 225.500.000. Oke, tanggalnya sudah benar ya. Kita record, kita kembali, kita lanjut transaksi nomor 22 ya. Sini ada pelunasan faktur bukti penerimaan kas, berarti pelunasan faktur penjualan ya dari toko pesona. Kita ke sales, receipt payment, kita pilih customernya toko pesona. Oke, benar. Sininya amount receive-nya kita ketikkan 189.200.000. Oke, sininya BKM 1205. 12.05, tanggalnya 24 Desember ya. 4 Desember 2012 ya. Oh, salah ya. 24 Desember 2012. Memonya ini kita copy. Oke, sudah. Kita klik di amount applied, otomatis terisi. Pastikan di sini saldo 6, berarti sudah lunas dibayar. Ctrl R, lihat jurnalnya. Cash pada contract payable ya 189.200. 189.200 benar. Oke. Kita klik record ya. Kita kembali. Kita lanjut. Sini ada voucher kas kecil untuk perbaikan atap toko yang rusak, masukkan sebagai beban operasional lain. Other operational expense, petty cash. Berarti ke banking, spend money. Kita isi ini petty cash ya. Sininya kita isi aja di sini Bapak Dodi. Paste, memonya itu perbaikan atap toko yang rusak. Copy, paste. Di sini tagnya PC1204, copy, paste. Tanggalnya 26 Desember. Kita ganti 26 Desember, jumlahnya 450.000. Oke, sudah. Sini keterangannya beban operasional lain-lain ya. Other operating expense. Kita cari other operating expense. Nah, ini other operating expense. Double klik. Otomatis terisi. Kita lihat jurnalnya, Ctrl R. Berarti other operating expense pada petty cash 450.000. Oke, benar. Oke. Record. Kita kembali ya. Kita lihat di sini sudah masuk belum. Other operating expense pada petty cash. Oke. Lanjut. Kita ke transaksi nomor 24. Ada faktur penjualan ya ke toko pesona. Faktur penjualan berarti di modul sales, enter sales. Kita pilih customernya, toko pesona. Kita isikan di sini invoice numbernya ini. Kita copy ya, paste. Tanggalnya 28 Desember ya. Kita ganti saja ini jadi 28. Kita isi kuantitasnya ya, 15. TV LED. Harga jualnya 12 juta, sudah benar. Lalu 10 TV LCD ya. Oke, kita lihat jurnalnya, Ctrl R. Ada sales sebesar 280 juta. Kita cek salesnya ini ya, 280 juta. PPN 28 juta. PPN outcome benar. Account receivable debit. COGS inventory sudah otomatis terhitung ya. Koma-koma dia karena metodenya rata-rata bergerak. Oke, sudah benar. Di memonya ini kita ganti ya. Penjualan kredit toko pesona. Oke, kita record, kita kembali. Oke, sudah. Lanjut transaksi nomor 25. Tinggal 2 transaksi lagi ya teman-teman. Transaksi nomor 25 ini ada pembelian kredit ya. Pembelian kredit dari CV Tirta. Kita ke purchase, enter purchase. Kita pilih suppliernya CV Tirta. CV Tirta kita masukkan di sini nomornya
PT ini kita copy, kita paste, tanggalnya 29 Desember ya, ganti ini 29. Terus kita masukkan kuantitas pembelian 12 untuk barang TV LED, harga belinya 10.800.000 ya, ini 10.800.000. Oke, langsung yang kuantitas kedua 11 TV LCD ya, harga belinya itu 8.600.000 ini ya, 8.600.000. Oke, sudah. Kita lihat jurnalnya, Ctrl R, ada merchandise inventory dan PPN income pada account payable ya. Account payable-nya 224.200. Kita lihat di sini 224.200 benar, PPN-nya 224.20 ya, 224.20 benar. Oke, pastikan PPN income ya. Oke, record, kembali, kita ke transaksi terakhir ya, transaksi nomor 26, bukti pengeluaran kas, pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang dari Bank Danamon ditambah bunga. Jadi kita bayar utang ya, banking, spend money ya, kita bayar utang ke Bank Danamon ya. Copy saja ini, paste ya, memonya kita copy semua di sini, copy paste. Cek numbernya ini BKK 108, kita copy, paste, tanggalnya 30 Desember ya. Oke, jumlahnya jumlah akhir ya, yang ini ya, 16.500.000. Oke, sudah. Akunnya kita cari Bank Danamon Loan ya, ini Bank Danamon Loan, double klik, jumlahnya itu Bank Danamon Loan-nya 15 juta ya, pokok pinjaman ya. Baru kita ke bunga habis ini ya, kita ke bunga, bunganya itu interest expense ya, interest expense kita masukkan angkanya 1.500.000, otomatis terisi. Oke, sudah. Ctrl R, kita lihat jurnalnya, Bank Danamon Loan debit, interest expense debit, kreditnya cash in bank ya, 16.500.000, pastikan tanggalnya benar. Oke, record. Oke, sudah ya. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Jadi ini dia transaksi dari PT Adijaya, ada 26 transaksi ya. Kita sudah input semua di MYOB. Di sini kita sudah input menggunakan modul banking, sales dan purchase ya. Oke, kalau sudah diinput kita bisa lihat laporan ya. Jadi kita bisa lihat laporannya. Kita lihat aja di report ya. Kita mau lihat laporan sales misalnya ya. Di sini kita sales, ada account receivable ya. Kita lihat di sales summary ini misalnya, atau sales detail ya. Kita display. Nah, di sini ada dari 1 Desember sampai 31 Desember 2012. Kita punya detail dari penjualan ya. Di sini penjualan, ada penjualan berdasarkan nama barang, ada TV LED dan TV LCD, dan penjualan jenisnya ya, ada tunai dan kredit ya, ke customernya mana aja ya. Di sini ada keterangannya ya. Oke, terus kita juga bisa lihat yang summary ya. Summary sama aja nih, kita usah sales person. Terus kita lihat all sales. All sales ini semua penjualan ya, semua penjualan baik tunai maupun kredit. Terus kita bisa receivable, ini piutang ya. Jadi piutang yang tersisa nih, Tuku Mulia, Tuku Diana, Tuku Pesona ya. Kita juga bisa lihat purchase summary, purchase detail ya. Kita lihat purchase detail, di sini ada detail pembelian. Lalu juga ada purchase summary. Ini CV Tirta, PT Esa, PT Panamas. Teman-teman bisa print ya, atau bisa desain juga nih datanya ke Excel atau kemana. Oke, terus ada akun ya. Akun list summary, akun. Kita lihat general ledger ya, general ledger detail ya, buku besar ya. Nah, ini ada buku besar nih, buku besar cash in bank, petty cash, saldonya segini. Ini sudah semua ya, sampai income tax expense ya. Terus ada income statement juga ya.
trial balance, kita bisa lihat trial balance di sini. Trial balance Desember 2012 ya. Ada debit kreditnya. Oke, di sini ada saldonya ya. Saldo akhirnya sebesar, kok beda nih ya, 2 miliar ya. Ini saldo debit kredit ini yang transaksi dari transaksi bulan Desember ya. Sementara yang di sini ini akumulasi penjumlahan ya, setahun ya, selama tahun 2012 itu segini jumlahnya, 2 miliar ya totalnya. Terus kita juga bisa lihat ada income statement tadi ya, mana ya, ini income statement accrual ya, kita display. Nah di sini kita lihat income statement untuk data penjualan bulan Desember ya, Desember saja ya ini. Ini kalau kita buat dari Januari misal, nah ini dari Januari ya, dari Januari sampai Desember kita punya income statement itu labanya 427.000 ya. Tapi kalau kita dari Desember aja, kita lihat bulan Desember kita laba 114 juta ya. Oke, terus kita punya apalagi di sini, income statement ada, arus kas di mana ya? Ada trial balance sudah. Standar balance sheet ini sama kayak neraca nggak sih? Oh, standar balance sheet ini setahun ya, sama seperti as of. Kok beda angkanya? As of Desember 2012. 1 miliar ya. 1.725 ya. Terus kita juga punya apa di sini ya? Income statement, inventory, general ledger. General ledgernya kita lihat, nothing to print. Oh, ini general ledger ya. Kita lihat dari Desember display. Oh, nggak ada. Ada lagi nggak? Banking nggak ada ya. Oh, ini ada cash disbursement ya. Cash flow. Oh, ini ada cash flow nih. Statement of cash flow di menu banking ada statement of cash flow. Kita display ya. Nah, ini ada laporan arus kas ya. Metodenya metode apa ya ini? Metode tidak langsung sepertinya. Oke, ini arus kas, bisa dilihat aja teman-teman ya. Oke, ini tadi menu report ya, teman-teman bisa explore sendiri ya. Di sini laporannya cukup lengkap, ada arus kas tadi yang saya sudah lihat, ada trial balance, ada standard balance sheet, ada income statement juga. Ya kan? Ada inventory juga, di income statement ada, inventory ada, general ledger jurnal juga ada. Di explore aja ya teman-teman. Oke, saya rasa video terkait dengan PT Adijaya ini saya cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Pada video di playlist MYOB ini saya sudah membuat 2 video utama ya terkait dengan PT Adijaya, di mana pada video part pertama saya sudah membuat video terkait dengan tahap persiapan, dan di video kedua ini saya sudah membuat video terkait dengan bagaimana proses merekam ya transaksi yang ada di soal PT Adijaya. Jadi untuk teman-teman yang belum menonton ya video di part pertama, bisa lihat dulu video di part pertama, lalu baru bisa lihat video di part kedua ya, supaya nanti bisa lebih memahami lagi ya. Oke, saya rasa untuk video ini cukup sampai di sini. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, komen, dan juga klik lonceng supaya teman-teman bisa dapat pemberitahuan terbaru terkait dengan video-video yang akan belajar bareng bagikan nanti. Baik teman-teman, sekian, semoga video yang saya berikan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.